Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Aksan, kelas 11 RPL 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat website produk menggunakan Bootstrap. Baik, mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Saya diminta untuk membuat website menggunakan framework Bootstrap. Pastikan website ini harus responsif dan memanfaatkan berbagai elemen Bootstrap seperti navbar, carousel, cart, modal, dan form. Pertama-tama, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Kedua, hubungkan Bootstrap dengan menggunakan CDN. Tiga, halaman website harus responsif. Yang keempat, tambahkan navbar dengan section menu dengan section home, produk, about, dan kontak. Navbar harus responsif dan akan berubah menjadi hamburger menu pada perangkat mobile. Tambahkan juga brand atau logo produk di sebelah kiri navbar. Isi setiap sectionnya. Menu home ada carousel, lokasinya terletak di bagian paling atas halaman. Deskripsinya berfungsi sebagai slide gambar. Yang kedua, yang fungsionalitasnya ini harus memiliki kontrol navigasi seperti next dan prev, serta indikator slide di bagian bawah. Lalu ada jumbotron di bagian bawah carousel, masih di dalam section home juga. Ini berfungsi sebagai menampilkan pesan utama atau highlight dari produk. Lalu ada produk bestseller, lokasinya di bawah jumbotron dalam section home. Bagian ini menampilkan produk bestseller dari perusahaan. Menggunakan Bootstrap Card untuk menampilkan gambar, nama, harga, dan deskripsi singkat. Lalu yang kedua ada section produk, lokasinya adalah pada section produk. Menggunakan Bootstrap Grid System untuk menampilkan produk dalam bentuk cards yang responsif. Tambahkan tombol detail pada setiap produk. Ketika tombol diklik, maka akan muncul pop-up. Yang ketiga ada about. Ini di lokasinya pada halaman about. Ini digunakan untuk memberikan informasi tentang perusahaan atau organisasi, termasuk sejarah, visi misi, dan tim yang terlibat. Dan yang terakhir ada kontak. Lokasinya terletak di halaman kontak. Section ini memungkinkan pengguna untuk menghubungi perusahaan atau menanyakan lebih lanjut. Gunakan Bootstrap Form komponen untuk membuat formulir kontak yang mencakup nama, email, subjek, dan pesan. Tambahkan juga maps lokasi perusahaan. Tambahkan footer di bagian bawah yang mencakup informasi kontak atau link media sosial. Boleh menambahkan variasi komponen dengan syarat yang disebutkan pada petunjuk nomor 7 semuanya terpenuhi. Baik, kita akan langsung memulai saja. Pertama-tama, buat terlebih dahulu folder Bootstrap-nya. Jika sudah dibuat, saya agar lebih teratur dan terstruktur, saya membuat folder image untuk menyimpan gambar-gambar yang diperlukan. Nah, di dalam folder image ini ada beberapa folder lagi. Yang pertama ada carousel, produk, dan juga produk detail. Carousel ini saya memakai 3 saja dan ukurannya sendiri adalah 1886 kali 472 atau bisa dibilang ini 16 kali 4 cm. Lalu yang kedua ada folder produk. Folder produk ini saya gunakan untuk menyimpan beberapa gambar yang akan saya pakai di dalam website saya. Untuk saya sendiri, saya menggunakan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produk, 3 bestseller dan 6 produk. Dan untuk ukuran produknya sendiri 900 kali 900 pixel aja, semuanya sama. Lalu yang ketiga ini ada produk detail. Produk detail ini untuk seperti yang diperintahkan, jika diklik detail maka akan muncul pop-up. Nah, akan menampilkan gambar yang ini. Untuk produk detailnya saya memakai ukuran 400 kali 300 pixel. Oke. Nah, yang ini yang untuk section about, yang ini jumbotron, ini sebenarnya nggak penting, ya. Dan ini untuk logo sendiri di samping navbar nanti. Oke, jika sudah dibuat foldernya, langsung kita masuk ke VS Code-nya. Pertama-tama, untuk memulai tahap awal membuat website menggunakan Bootstrap,
pastikan terlebih dahulu terkoneksi dengan internet. Lalu kita langsung menuju ke Bootstrap-nya dan klik Get Start with Bootstrap. Untuk langkah awal, kita cari yang ini nih. Nah, ini sudah mencakup link rel Bootstrap-nya ya, CDN-nya nih. Tuh, CDN-nya sudah mencakup CSS dan juga JSS. Jadi teman-teman bisa copy aja yang ini, lalu paste di bagian sini. Oke, jika sudah, setelah halamannya sudah dibuat, kita akan membuat menu navbar. Untuk navbarnya sendiri, teman-teman bisa cari di Bootstrap-nya, navbar. Navbarnya sesuai ini aja mau yang mana, tapi untuk saya ini memerlukan home, product, about, home, product, about, kontak, memerlukan 4 section. Jadi kita akan mencari yang 4 section dan ada logonya juga. Oh ini nih, tapi ini mana ini? Nah ini aja nih, 1, 2, 3, 4. Ini bisa di copy aja, lalu masuk ke ininya. Karena saya sudah buat, jadi saya akan menyerang menunya. Bentar, kita blok dulu yang ini. Untuk navbarnya sendiri, awal-awal kita yang sudah di copy tadi di Bootstrap, kita tempelkan di sini. Karena saya memerlukan 4 section, yaitu home, product, about, dan kontak, maka saya langsung diubah ininya. Untuk teman-teman bisa disesuaikan aja. Nah, ini saya menambahkan brand atau logo ya, karena diperintahkannya juga suruh menambahkan brand atau logo. Untuk logonya sendiri, saya menggunakan tipenya PNG. Ini gambarnya tadi sudah saya perlihatkan. Kelasnya juga inline block, elegant text-nya top width, jadi dia berada di kiri atas. Nah, untuk agar tidak terlalu lebar ya, jadi saya atur width-nya 50 dan height-nya juga 50, dan saya kasih border radiusnya 50%. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya. Saya atur 50% agar dia jadi bundar gini, dan text top width, jadi dia di pojok kiri. Oke, lanjut. Kalau yang ininya buat mengatur aja nih ya, misalnya navbar dark, coba kita ubah tuh, jadi berubah ya, tapi saya lebih suka pakai yang ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke menu home. Untuk ke menu home nya, buat terlebih dahulu section dengan kelas home, ID nya home, dan ini saya menambahkan sendiri topnya biar 0, jadi dia nanti bakal ada di atas. Nah, di menu home ini, di menu home ini kita memerlukan carousel, jumbotron, bestseller produk. Pertama-tama kita akan membuat carousel terlebih dahulu. Untuk membuatnya, kita kembali lagi ke Bootstrap-nya. Kita cari yang namanya carousel. Oke. Karena kita diperintahkan untuk ada slide di bagian bawah dan navigasi prev dan next, kita ambil yang ini ya contohnya. Nah, ini bisa di copy aja, lalu kita pastekan di sini. Karena saya sudah buat tadi, jadi kayak ini dulu aja. Udah banyak ini. Nah, untuk carouselnya, saya tadi sudah menyiapkan 3 gambar. Ukurannya juga saya sudah sesuaikan. Jadi gambarnya bisa langsung dimasukkan saja ke sini. Dan untuk carousel ini saya menambahkan data BS Write ini carousel agar dia ini apa sih namanya, bergeser sendiri. Jadi ya bergeser sendiri. Untuk ininya ya dari Bootstrap-nya seperti ini ya. Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini wait.
coba aja dulu ya. Selanjutnya ada Jumbotron. Jumbotronnya kita cari terlebih dahulu. Ini karena belum ada menu ininya, coba kita cari Jumbotron yang di versi ini, ada nggak ya? Oh, ini ada. Nggak ada, harus cari di versi 4 kayaknya. Coba kalau nggak ada di versi 5, cari di versi yang sebelumnya ya. Kayak saya mencoba di versi yang keempat. Untuk Jumbotronnya bisa memakai tombol atau bisa juga enggak ya, bebas, terserah mau pakai yang mana. Kalau sudah dipilih mau pakai yang mana, tinggal di copy saja. Nah, di sini Jumbotron saya sudah dibuat. Oke, kayaknya nggak usah pakai tombol deh. Oke, Jumbotronnya ini backgroundnya kita kasih default dulu, lalu dia berada di tengah, warnanya juga masih default, dan warna teksnya ini warna gelap, hitam nantinya. Untuk tulisannya sendiri, karena saya toko badminton, jadi you buy a racket in my store, you can a lot of score. Oke. Tuh, dia bergeser sendiri karena tadi ditambahkan database right. Ini karena belum ada section yang kedua nih, jadi kayaknya dia mentok di sini. Nih, udah, ini Jumbotronnya ya. Kita nggak pakai tombol, kita hapus tombolnya. Oke, kita lanjut ke menu bestseller. Bestseller ini kita diperintahkan untuk membuat bestseller ini menggunakan bootstrap card ya. Oke, jadi kita cari dulu bootstrapnya. Ini balik lagi aja ke versi yang kelima. Aduh, jangan gini deh. Nah, versi yang kelima kita cari card. Nah, untuk yang card sendiri kita pakai yang ini ya, karena kita akan menampilkan gambar, judul, dan sedikit deskripsi singkat. Dan juga ini go somewhere-nya ini nanti kita ganti jadi detail. Jika sudah menemukan, kita copy saja yang bagian ini. Karena ini masih di dalam menu home, jadi ditaruhnya di home. Karena ini home terakhir, jadi kita buka dulu. Aduh, 14. Mana tadi? Oke. Untuk bestseller ini saya memakai margin bottomnya 5 aja ya. Terus ini untuk tulisan judul produk bestsellernya menggunakan H1, dan untuk posisinya sendiri di bagian text start itu berarti di bagian kiri nanti ya. Lalu margin bottomnya kita kasih 4 aja. Nah, kita disuruh menggunakan apa tadi ya? Salah. Disuruh menggunakan bootstrap card. Untuk menggunakan bootstrap card ini nih, div class column row column 1. Ini nanti kalau misalnya masih ukurannya masih laptop, jadi kolomnya cuma 1, isinya 3. Div classnya height-nya kita kasih 100. Nah, img search ini kan tadi sudah di copy dari itu, tinggal ganti aja ya, gininya kita isi dengan gambar yang produk bestseller yang sudah kita siapkan. Oke, dan untuk titelnya sendiri kita ubah ya jadi Racket Yonex Astro 88 Play 3 RD. Untuk harganya sendiri 719.000 menggunakan card text. Dan ada button. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang, buttonnya itu kan tadi go somewhere, kita ubah aja jadi detail. Karena kita disuruh jika mengklik detail nanti muncul pop up. Nah, ini nanti database target pagar Yonex ini nanti ada hubungannya dengan detail, jadi usahain namanya sama aja dulu nih. Misalnya produknya apa, nama ini juga sama. Nah, jadi kalau udah yang ininya, tinggal dari sini tinggal kalian copy aja. Karena saya membutuhkan 3 produk bestseller, jadi saya copy sebanyak 3 kali. Oke, kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Ini dia hasilnya sendiri.
Oke, ukurannya ini tadi sudah nih tuh. Nah ini nanti kalau misalnya diklik ada muncul pop-up. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke menu produknya, karena tadi sama menggunakan cart, jadi tinggal di copy aja deretan perlengkapan ya, sudah saya. Nah yang di produk bestseller dari sini nih, dari div class yang call, kita copy aja, pindahin. Nah dari sini ini menggunakan grid system nih, grid system ini ya, ini di grid system ini yang membuat jadi responsif. Nah untuk kartnya sendiri yang bagian sini karena sama, jadi tinggal copy paste aja. Lalu untuk ininya ya dibedakan, jadi biar nggak sama-sama. Karena saya menggunakan folder image dan di dalam folder image ada lagi folder, jadi penulisannya seperti ini ya. Oke, karena saya menggunakan 6 produk, jadi saya mengcopy pastenya sebanyak 6 kali di sini. Jika sudah, kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Oh ini ya udah ya hasilnya tuh, hasilnya seperti ini. Nah, oh ya ini untuk ini jumbotron kan saya default agar ada jaraknya nih dengan tulisan produk bestsellernya. Aduh salah, kasih margin dulu ya, mana sebentar. Nah ini kita kasih marginnya 5. Nah jadi ada jarak sedikit lah, nggak mepet banget tuh. Oke, selanjutnya ada mau langsung ke detail produk atau langsung aja detail ya, karena kita diperintahkan di sini ketika tombol detail diklik maka muncul pop up modal untuk menampilkan detail. Nah ini gampang ya, tinggal ke bootstrapnya, kita search aja modal. Oke, search modal. Nah untuk modalnya sendiri pakai aja yang ini. Ntar untuk gambarnya gampang, tinggal ditambahin aja. Ini tinggal di copy aja dari bootstrapnya. Aduh salah mulu nih. Nah di kelasnya yang modal sendiri ini, yang detail modal, kelasnya modal saya tambahkan detail, saya tambahkan kelas lagi fade ya, untuk agar muncul pop-up yang tidak kaku. Nah ini nih yang penentuan tadi, agar yang ini ID-nya ini usahain beda tuh. Ini ID-nya sepatu, ini Yonex. Untuk ID-nya sendiri samakan dengan yang di atas sini, dengan yang di produknya sendiri. Nah ini kan di produk yang tadi, yang di produk section nih, yang bagian database toga ini kan benar modal. Nah ini database target ininya usahain sama, misalnya kalau yang ininya lining, nanti kita yang di detailnya juga lining biar nggak ketuker. Nah untuk yang pertama-tama nih kan yang bestseller saya punya 3, yaitu Yonex, lalu ada sepatu, sama lining juga ini merek raket. Jadi usahain sama ini ID-nya, sama database target yang produk di atas. Nah untuk itu ya ini tinggal gampang ya, yang tadi sudah di copy di bootstrapnya tinggal di kopas aja. Nah untuk agar lebih smooth ininya, saya tambahkan kelas lagi ya, fade, agar lebih halus. Untuk titlenya sendiri ganti aja jadi detail produk. Lalu nah kan dari bootstrapnya tidak ada gambar, saya tambahkan sendiri di bagian div class modal body ini. Di atas H5 kita tambahkan image ya, image-nya yaitu tuh ke produk detail. Berarti produk detail tuh yang tadi ukurannya 400 x 300 pixel, jadi beda ini. Untuk kelasnya sendiri saya kasih image with margin bottomnya 3 aja. Oke, ini deskripsi singkat tentang produknya kan, jika dipencet detail nanti akan muncul. Nah ini jadi ininya tuh. Oke, tinggal gampang, ini tinggal diubah-ubah aja. Tinggal kalau ini udah jadi tinggal kopas. Nah untuk ID-nya tapi usahain bedain ya, harus teliti sama yang produk di atas. Saya menggunakan 9 produk, jadi saya banyak tuh detailnya 9, jadi nggak bakal ketukar-tukar kalau benar. Kalau salah ya udah, lihat dulu hasilnya. Nah
lihat hasilnya gimana. Ini detail, kita pencet. Nah, ini kalau menggunakan class fade. Kalau tidak menggunakan class fade, nih kita contohkan. Mana ya? Yonex. Nih coba fade yang kita hapus. Kita balik lagi ke usernya, kita refresh. Nih. Tuh, kaku dia. Muncul gitu jump scare. Jadi lebih baik kita kasih class fade aja biar lebih halus. Coba kita lihat lagi. Tuh, cakep dah. Tuh, ini juga karena saya tadi sudah disesuaikan, jadi dia nggak bakal ketukar-tukar ya. Tuh, yang ini ya gambarnya yang ini. Badminton sepatunya yang ini. Lalu jersey-nya juga ya yang ini, ukurannya beda. Buat about section dengan ID-nya about dan kelasnya saya kasih padding vertikalnya. Ini vertikal kan ya, benar. Horizontal, vertikal, X gitu. Paddingnya dikasih 5 jadi agak ada jaraknya. Kelasnya container, div kelasnya row. Nah, elegant ini pakai elegant itemnya di center, di tengah nanti. Nah, untuk div kelasnya ini, untuk div kelas ini ya, untuk div kelas gambar saya menggunakan kolom MD5 dan juga padding vertikalnya 5. Ini saya sudah buat gambarnya ya. Untuk ukuran gambarnya kayaknya 1024 kali 1024 pixel. Nah, tapi saya atur lagi untuk si gambarnya, image-nya fluid, lalu padding horizontalnya 4 dan padding dan PXMD-nya apa? PXMD 5. Oh, padding horizontal, margin display-nya juga 5. Nah, lanjut untuk yang visi misinya itu di sini ya. Untuk visi misi mah yang menyesuaikan bisa diubah dulu dengan lorem ipsum apa. Ini saya menggunakan kolom margin display-nya 6 dan juga padding vertikalnya 4. Lihat dulu hasilnya. Jadi di menu about. Nah, ini ya. Jadi si tulisannya berada di kanan, gambarnya berada di kiri karena tadi gambarnya itu image fluid. Nah, image fluid. Oke, lanjut ke menu kontak. Untuk ke menu kontak ini sebentar guys, game ocil. Untuk menu kontak ini kita disuruh menambahkan map dan juga ini kontak udah ya. Enggak, ini kolom formulir. Kolom formulirnya saya sedikit tambahkan JavaScript agar lebih bagus. Nah, untuk kontak sectionnya ini buat dulu section dengan ID-nya kontak dan kelasnya ini biar nggak terlalu mepet sama atas, jadi kita kasih padding vertikalnya 5. Kelasnya container. Nah, ini text center ini berada di tengah, margin bottomnya kita kasih 4 aja, dan padding vertikalnya kita kasih 5. Ini tulisan hubungi kami nanti di atas di tengah. Lalu ada div class row. Nah, ini untuk membuat si map. Untuk si mapnya ini kita kasih kelasnya kolom MD6, nanti dia berada di sebelah kiri. Nah, untuk menambahkan mapnya sendiri, buat terlebih dahulu div dengan kelas maps wrapper. Lalu untuk menambahkan mapnya kita ke Google dulu, frame maps. Nah, ini yang mana ya? Ini bukan. Nah, yang ini bisa disesuaikan aja, misalnya mau di mana lokasi perusahaannya, misalnya di mana ya. Nah, ini kalau sudah, ini ya tipenya bisa disesuaikan, mau satelit atau mau roadmap. Saya lebih suka roadmap. Kalau sudah, di sininya kita copy saja kodenya. Nah, setelah di copy, buat terlebih dahulu ini iframe. Coba nih kita tuh, aduh, mana dia? Oh, ini, tapi dia bawa ini ya, bawa style, nggak usah.
Nah, ini apa ya? Oke, coba kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Benar nggak dia jadi tuh? Benar ya, di Akihabara. Tapi saya lebih suka Majalengka. Ini benar nggak Majalengka? Oh ya, benar. Oke, setelah mapnya dibuat, kita lanjut lagi ke kolom formulirnya. Kolom formulirnya karena mapnya sudah berada di kiri, jadi formulirnya sisanya berarti ada di sebelah kanan. Nah, untuk formulirnya sendiri saya sedikit memberi variasi menggunakan validate form ya. Untuk kelasnya sendiri call MD6 ntar di sebelah kanan. Nah, untuk form ID-nya contact form submit on submit return validate form event. Untuk kelasnya sendiri margin bottomnya 3 aja. Nah, kita kasih label for name ini ya seperti biasa. Untuk membuat form pasti ya sudah tahu lah. Nah, ini untuk input type-nya kita menggunakan class form control karena di bootstrap ini menggunakan tuh bootstrap from component. Jadi kita menggunakan kelasnya form control. Untuk formulirnya kita butuhkan itu nama, email, subjek, dan pesan. Lalu ada button tipe submitnya itu kirim pesan. Oke. Nah, untuk sedikit variasi ini saya kasih JavaScript function validate form yang ini ya, event ya. Ini seperti yang kemarin sudah saya beritahu, yang di website portofolio akan divalidasi terlebih dahulu, dan jika semuanya sudah sukses akan menampilkan alert pesan Anda berhasil dikirim. Jadi seperti ada interaksi. Karena semuanya sudah terpenuhi, jadi saya menambahkan sedikit variasi di bagian pewarnaan. Nah, footernya ini kita kasih background darknya, kita kasih backgroundnya dark, lalu warna teksnya ini light menyala, dan padding vertikalnya 4 dan margin MT apa? Margin text MT nya 5. Kelasnya container, dan di dalam container lagi ada kelas row. Di dalam row ini kita kasih div kelasnya call MD6. Nanti dia sebelah kiri karena 6 tambah 6 12, jadi kiri dan sebelah kanan. Untuk yang ini menggunakan H5 kontak ya, ini mah standar aja. Kelas call MD6 media sosial ini dari box icon, di copy aja, udah di copy ditaruh di sini. Oke, untuk mapnya disesuaikan ininya agar nggak terlalu lebar. Untuk mapnya widthnya 100% dan height-nya dikasih 375 aja ya. Oke. Nah, tadi seperti yang saya bilang, sedikit diperhalus menggunakan style CSS dan diperbagus. Bodinya kita kasih background campuran warna biru dengan putih, background attachment-nya fixed, lalu navbarnya, navbar nav dan nav linknya dikasih hover, kasih warna putih. Lalu kita kasih navbarnya dengan background campuran antara biru muda dengan biru tua, biru muda dengan biru tua importan. Oke, untuk kelas cardnya ini untuk yang produk-produknya kita kasih box shadow-nya 0, 4 pixel, 8 pixel RGBA, dan transisinya transform 0,3s, dan juga box shadow 0,3s. Lalu cardnya kita kasih hover, transform scale 1,05, box shadow-nya 0, 6 pixel, 12 pixel RGBA. Nah, ini untuk section-sectionnya kita kasih section home, product, about, dan juga konteks. Rentak kita kasih background nih warna ini, dan kita kasih ini agar tidak terlalu pekat banget warnanya kalau di ininya doang, jadi kita kasih ininya. Lalu margin bottomnya 20 pixel, border radiusnya 10 pixel, paddingnya 30 pixel, dan box shadow-nya 0, 4 pixel, 6 pixel RGBA. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasil website yang telah kita buat.
menggunakan Bootstrap. Nah, kita kasih hover di sebelah navbar yang awalnya hitam, kita kasih hover jadi kasih warna putih. Untuk carouselnya tadi bergerak karena sudah kita kasih right carousel. Nah, bisa ya carousel. Dan ini ada jumbotron karena tadi jumbotronnya default, jadi kita kasih warna ini agar dia lebih menyatu dan bagus. Dan box shadow bestsellernya kita kasih hover tuh. Yang menu yang bagian class card kita kasih shadow tuh, jadi dia ada S gitu dan menu. Nah ini oke. Untuk yang ini juga sama ya tuh. Oke, ini untuk menu tentang kami atau about, dan yang ini menu kontak. Dan ini ada footernya menggunakan box icon sebelah sini, dan ini biasa aja menggunakan form control ya. Untuk ininya sendiri ya seperti ini bisa di zoom juga. Nah oke, kita tes terlebih dahulu responsifnya untuk mengecek apakah responsif atau tidak. Kalau untuk navbar dari Bootstrap ini sudah pasti responsif, jadi nanti dia akan berubah menjadi burger menu. Nah, berubah menjadi burger menu. Nah, ini untuk ukuran HP kita tes apakah dia responsif ya. Ini menu home udah pas di sini. Ini menu produk pas ya, produk di sini. Untuk menu about pas tuh. Ini saya sudah kasih jarak tadi agar tidak terlalu mepet dengan atas ini. Untuk menu kontaknya sendiri, hubungi kami. Nah, pas ya. Mungkin seperti ini ya gambaran menggunakan Bootstrap untuk membuat sebuah website. Oke, ini sedikit kita perhalus dan percantik dengan style CSS sedikit saja, dan hasilnya seperti ini agar tidak terlalu polos. Baik, mungkin sampai sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.